warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirat Fatwa Sidki. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan UTS untuk matkul analisa proses bisnis yang dianggotakan dengan Ahmad Hamka dan Satria Utama. Lalu di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, lalu tujuan, dan bab 2 itu ruang lingkup. Lalu ada bab 3 analisa proses bisnis. Lalu ada yang pertama itu ada SOP, ada bagian alir, diagram sistem, dan hasil analisis. Bab 4-nya persyaratan program, proses bisnis, elisitasi, diagram use case, spesifikasi use case, dan flowchart, dan terakhir ada daftar pustaka. Lalu kita lanjutkan ke pertama, ngebahas pendahuluan. Pendahuluannya ini pengembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan efisiensi, termasuk di lingkungan kampus. Salah satu layanan yang baik adalah layanan mahasiswa untuk di kantin. Agar kemajuan cepat dalam teknologi digital telah membuat perubahan signifikan dalam gaya hidup manusia. Hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh modernisasi teknologi ini, dari bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Perkembangan ini akhirnya menjadi solusi untuk mahasiswa dalam aktivitas di kampus, terutama pada jam istirahat. Lalu ada latar belakang. Selama ini pemesanan mahasiswa di kampus masih dilakukan secara manual. Mahasiswa langsung pergi kantin, berbaris sesuai pesanan, lalu menunggu pesanan mereka diproses. Proses ini memerlukan waktu yang lama dan sering menyebabkan hambatan yang berbeda, seperti barisan panjang, antrian panjang, kesalahan dan pesanan, pendaftaran, dan tidak akurat selama pembayaran. Catatan transaksi masih dilakukan manual yang sering dicatat dengan tidak jelas, yang membuatnya sulit memantau data penjualan dan mengevaluasi kinerja kantin. Dengan sistem ini, penerapannya di kantin akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pendaftaran, kontrol, dan transaksi. Sistem ini akan memfasilitasi jumlah mahasiswa tanpa harus berbaris dan membantu manajer kantin merekam dan memantau transaksi dengan transaksi yang lebih struktur dan otomatis. Lalu lanjut kita bagian tujuan. Nah, tujuan ini adalah memudahkan warga kampus, baik mahasiswa, dosen, ataupun penjual dalam bertransaksi. Contoh, dengan adanya sistem ini lebih mempermudah pemesanan makanan. Mahasiswa tidak perlu berdesak-desakan untuk memesan makanan, dan siswa yang tidak membayar atau kurang kembalian itu akan bisa diantisipasi. Siswa juga bisa mengatur pengeluaran. Contohnya dia bisa sesuai budget dia melihat menu yang mereka mau dan mereka yang punya uangnya. Kita harus meningkatkan kualitas kantin dengan menganalisis proses bisnis saat ini. Menurut hasil analisis, beberapa masalah sering terjadi, terutama dalam proses pemesanan dan layanan makanan. Mahasiswa harus mengantri dalam waktu yang lama, pesanan tidak dikendalikan. Dengan adanya ini, pasti akan lebih akurat untuk pengguna layanan kantin. Oke, yang selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini adalah orang-orang atau pihak yang terkait menggunakan aplikasi ini, mencakup pengguna utama seperti mahasiswa, dosen, dan pengelola kantin. Fungsi utama aplikasi ini adalah memesan makanan ya, tentu mengelola menu, mencatat transaksi, dan pembayaran. Sistem ini berbasis web aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa dan pengelola kantin. Memiliki beberapa fitur seperti notifikasi pesanan telah selesai, laporan penjualan harian untuk penjual, dan penilaian atau rating bagi si pengelola kantin. Next, nomor 5 ada SOP atau Standard Operation Procedure. Proses manual saat ini yang dilakukan mahasiswa saat ini adalah mahasiswa langsung datang ke kantin, melihat daftar menu yang tersedia di tempat, dan melakukan pengantrian atau mengantri, menyampaikan pesanan secara langsung ke petugas, menunggu makanan yang disiapkan oleh petugas, lalu melakukan pembayaran secara tunai. Dan petugas mencatat transaksi di buku tulis. Nah, ini juga nih. Ini yang membuat kita membuat aplikasi ini jika sempat atau tidak, maka akan lebih baik melakukan digitalisasi. Oke, next, proses setelah digitalisasi adalah mahasiswa login ke aplikasi kantin melalui perangkat masing-masing yang
aplikasinya juga tentu sudah mereka download. Melihat daftar menu lengkap serta harga di dalam aplikasi itu juga lebih efisien. Melakukan pemesanan makanan secara digital melalui aplikasi, sistem otomatis mencatat pesanan dan menampilkannya di dashboard petugas kantin. Petugas kantin memproses pesanan dan menyiapkan sesuai urutan yang diambil. Dan setelah makanan selesai, mahasiswa akan menerima notifikasi jika pesanan telah siap diambil. Dan untuk pembayaran dapat dilakukan secara non tunai atau tunai melalui QRIS, OVO, GoPay, atau sistem pembayaran digital lainnya. Selanjutnya ada bagan alir atau diagram sistem. Jadi hasil analisis kami, analisis masalah, solusi, dan manfaat yang akan didapat oleh setiap partisipan. Masalah yang ditemukan adalah, ya, yang pertama ada waktu untuk mengantri, proses yang tidak efisien. Dan solusinya kami telah memutuskan untuk membuat aplikasi ini pemesanan makanan berbasis web dan online. Manfaat yang diperoleh adalah proses pemesanan menjadi lebih cepat dan tentu saja lebih efisien. Selanjutnya ada tingginya kemungkinan kesalahan dalam catatan pesanan karena mungkin faktor keramaian juga, mungkin petugas juga sulit untuk mencatat pesanannya. Jadi solusinya adalah fitur notifikasi nyata untuk memberitahu status pesanan. Lalu manfaat yang diperoleh oleh kedua pihak adalah mahasiswa bisa memesan makanan dari lokasi manapun, tidak, oke, itu juga. Next, tidak adanya catatan transaksi historis untuk analisis lebih lanjut, dan solusinya adalah dashboard untuk pengelolaan menu, pemantauan pesanan, dan laporan transaksi. Manfaat yang diperoleh, pengelola kantin dapat memantau stok dan penjualan secara langsung. Yang terakhir adalah menu makanan tidak dapat dilihat sebelum mahasiswa tiba di kantin. Nah, ini juga memungkinkan mobilitas mahasiswa menjadi lebih baik karena dia bisa melihat menu makanan di mana pun. Solusinya adalah pengintegrasian metode pembayaran digital seperti QRIS. Peningkatan pelayanan kantin secara keseluruhan mendukung kampus yang lebih modern dan digital. Nomor 6 ada persyaratan program. Pertama ada proses bisnis, proses perdagangan sistem perdagangan dimulai ketika mahasiswa memulai aplikasi. Untuk memesan makanan, berkat permintaan mahasiswa dapat melihat daftar menu yang tersedia dengan harga. Lalu pilih makanan yang mahasiswa inginkan. Setelah itu, mahasiswa dapat secara langsung menangani pembayaran dengan metode digital seperti QRIS atau sistem pembayaran terintegrasi yang lain. Setelah pesanan sistem akan secara otomatis merekam transaksi dan mengirim pemberitahuan kepada mahasiswa saat makanan berakhir. Selain manajer kantin atau administrator akan menerima notifikasi pesanan melalui panel aplikasi. Kemudian memproses pesanan memberi stok atau komponen makanan dan mencatat semua transaksi sistem. Dengan proses ini, seluruh garis pesanan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mudah dilacak. Dan ini adalah alur proses pemesanan order. Yang pertama, step pertama ada mahasiswa login aplikasi dan melakukan order melalui aplikasi kantin. Yang kedua ini lalu order ini akan dicetak ya, melakukan cetak pesanan di komputer kantin atau tersedia di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga ada menukarkan struk atau bukti hasil dari transaksi pesanan ke petugas kantin untuk dikonfirmasi pembayaran sudah dilakukan. Yang terakhir ada siswa mengambil makanan yang telah dipesan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh Satria. Oke, selanjutnya ada elisitasi. Stakeholdernya yaitu ada mahasiswa, pengelola kantin, dan dosen atau pegawai. Kebutuhannya yaitu akses menu secara online. Mahasiswa ingin melihat daftar menu dan harga tanpa harus ke kantinnya langsung. Kemudian ada pemesanan makanan melalui aplikasi. Mahasiswa memesan makanan dari mana saja bisa menggunakan HP ataupun laptop. Kemudian metode pembayaran digital bisa menggunakan kris seperti OVO atau GoPay dan lain-lain. Kemudian notifikasi pesanan diberitahu ketika makanan sudah siap untuk diambil. Kemudian dari pengelola kantin ada dashboard pengelolaan pesanan dan menu. Sistem memudahkan memantau pesanan dan mengatur menu. Kemudian ada laporan transaksi harian. Pengelola melihat laporan penjualan secara otomatis dan real time. Kemudian ada pemantauan dan pengelolaan stok bahan makanan. Pengelola tahu bahan mana yang habis dan harus direstock. Dan kemudian pemesanan cepat tanpa antri, bisa memesan makanan. Kemudian dari dosen bisa
memesan makanan tanpa harus menunggu di kantin. Kemudian pembayarannya fleksibel, bisa pembayaran non tunai ataupun tunai. Kemudian ada pre-order makanan, dosen bisa memesan lebih awal sebelum jam istirahat berlangsung. Next. Kemudian ada diagram use case. Di sini mahasiswa dapat memilih menu seperti login, memilih makanan, melakukan pembayaran, dan mendapatkan notifikasi pesanan. Sedangkan dari pengelola kantin itu bisa mengelola menu, mengelola pembayaran, mengelola notifikasi pesanan, dan dapat melihat laporan penjualan. Next. Spesifikasi use case-nya di sini Ini ada. gue set. Oh iya ya, udah ya. Ya aman aman. Ntar gue cut kok aman aman. Oke, siap. Sorry Ham. Aman. Nah, oke, dan yang selanjutnya ada spesifikasi dari use case yang tadi. Dan aktor utamanya ada, ya utamanya problem kita adalah mahasiswa dan deskripsinya adalah mahasiswa memesan makanan melalui aplikasi kantin digital. Preconditionnya mahasiswa harus sudah login ke dalam aplikasi ya. Triggernya mahasiswa membuka aplikasi dan memilih menu. Alur normal dari use case ini adalah login, memilih pesanan, mengelola menu pembayaran, notifikasi pesanan, dan laporan dari penjualan. Post conditionnya, pesanan tersimpan di dalam sistem dan diteruskan ke dapur atau kantin. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satya. Kemudian di sini ada flowchart-nya atau diagram alir. Pertama ada mulai, kemudian mahasiswa melakukan login. Jika login berhasil, maka mahasiswa dapat melihat menu. Jika gagal, maka akan ditampilkan error. Kemudian, setelah melihat menu, mahasiswa dapat memesan makanan. Mahasiswa melihat stok tersedia atau enggak. Kalau stoknya habis, aplikasi dapat menampilkan info. Jika stok tersedia, maka mahasiswa bisa melanjutkan membayar pesanan. Kemudian jika pembayarannya berhasil, maka akan dinyatakan selesai. Apabila gagal, maka akan dilakukan ulangi pembayaran. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.